Shalom, salam podcast M116, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast ini agar hidup kita makin baik dan makin benar. Kita akan belajar tentang siapakah itu Frans Kaisiepo. Frans Kaisiepo adalah seorang politikus Papua dan nasionalis Indonesia. Ia menjabat sebagai gubernur Provinsi Papua keempat tahun 1993. Frans secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia atas usahanya seumur hidup untuk mempersatukan Irian Barat dengan Indonesia. Sebagai wakil Provinsi Papua, ia terlibat dalam konferensi Malino di mana pembentukan Republik Indonesia Serikat itu dibahas. Apa itu biografinya? Frans Kaisiepo lahir di Pulau Biak 10 Oktober 1921 dan pasangannya Albert Kaisiepo dan Albertina Maker. Ia pernah mengenyam pendidikan di sebuah sekolah guru agama Kristen di Manokwari dan sekolah khusus pegawai Papua di kota Nika, sekarang menjadi Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Apa itu nasionalisme Indonesianya? 1945, Frans bertemu dengan Sugoro Atmo Prasojo di sekolah kursus pegawai. Mereka dengan cepat menemukan titik temu karena dukungan bersama mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Kaisiepo sering mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas aneksasi New Guinea Belanda oleh Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Agustus 45, ketika Papua masih diduduki Belanda, Frans termasuk salah satu orang yang menegakkan eksistensi Republik Indonesia dan orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. Juli 1946, Frans menjadi utusan New Guinea Belanda dan satu-satunya orang asli Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Sebagai juru bicara, dia menyarankan wilayah itu disebut Irian, menjelaskan kata itu berarti tempat yang panas dan bahasa aslinya dalam Biak. Pada bulan yang sama, Partai Indonesia Merdeka didirikan oleh Frans di Biak dengan Lukas Rumkorem sebagai pemimpin terpilih partai tersebut. Agustus 47, Silas Papare memimpin pengibaran bendera merah putih Indonesia untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tindakan ini mengakibatkan penangkapan semua peserta oleh polisi Belanda. Mereka dikurung selama lebih dari 3 bulan. Selama itu Frans dan Johannes Arix mengambil peran Papera. Johannes kemudian mengetahui rencana untuk mengintegrasikan Irian Barat sebagai wilayah Indonesia. Alih-alih mengembangkan otonominya, Frans terlibat dalam pemberontakan di Biak pada Maret 1948, memprotes pemerintah Belanda. 1949, ia menolak penunjukan pemimpin delegasi New Guinea Belanda dalam konferensi meja bundar Belanda-Indonesia. Karena ia merasa Belanda berusaha mendikte dia. Karena perlawanannya, dia dipenjarakan dari tahun 54 sampai 61. Karir politiknya setelah dibebaskan dari penjara tahun 1961, ia mendirikan Partai Irian yang berupaya menyatukan New Guinea Belanda dengan Republik Indonesia untuk membayangkan dekolonisasi New Guinea Belanda. Pemerintah Presiden Soekarno berpidato dan mendirikan Trikora, Trikomando Rakyat, 19 Desember 61 di Yogyakarta. Tujuan komando itu adalah membatalkan pembentukan negara Papua yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda, mengibarkan bendera Indonesia di Irian Barat, dengan demikian menegaskan kedaulatan Indonesia di daerah tersebut, mempersiapkan mobilisasi untuk mempertahankan kemerdekaan dan penyatuan tanah air. Sebagai hasil dari pidato bersejarah ini, banyak yang memilih untuk mendaftar di angkatan bersenjata sebagai bagian daripada operasi Trikora. Karena aksi Trikora, pemerintah Belanda terpaksa menandatangani perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian New York pada 15 Agustus 62 jam 12.01. Pengalihan penyelenggaraan pemerintah ke UNTA terjadi 1 Oktober 62. Pengalihan Irian Barat ke Indonesia dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 1 Mei 63. Sementara itu, pemerintah Indonesia akan diserahi tugas untuk mengembangkan wilayah tersebut tahun 63 sampai 69, dan pada akhir tahun itu orang Papua memutuskan apakah akan bergabung dengan Indonesia atau tetap otonom atau tidak. Gubernur Irian pertama adalah Eliezer Jan Bonai yang menjabat kurang dari setahun. Bonai pada awalnya berpihak pada orang Indonesia, namun tahun 64 yang menggunakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA di Irian Jaya untuk menyerukan kemerdekaan Irian Barat sebagai negara yang terpisah. Permintaan diteruskan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tindakannya tersebut menyebabkan dia mengundurkan diri
dari jabatannya tahun 64 ketika Frans Kaisiepo menggantikan sebagai gubernur. Pengunduran dirinya tanpa penggantinya mengecewakan Bonai dan mendorongnya untuk bergabung dengan organisasi Papua Merdeka yang beroperasi di pengasingan di Belanda, menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam prosesnya. Masa jabatan Kaisiepo sebagai gubernur Irian berupaya untuk mempromosikan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Hal ini mendorong dukungan di dalam negara untuk opsi penentuan pendapat rakyat untuk penyatuan sebagai lawan dari kemerdekaan penuh, meskipun ada tantangan besar dari sebagian besar penduduk asli Papua. Tahun 69, Irian Jaya diterima di Indonesia sebagai Provinsi Irian Jaya, kemudian disebut dengan Papua, atas upaya mempersatukan Papua dengan Indonesia. Dia terpilih sebagai anggota parlemen untuk Papua dalam pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 73 dan diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agung tahun 77 sebagai wakil untuk urusan Papua. Kaisiepo meninggal 10 April 79 karena serangan jantung. Dia dimakamkan di sebuah lahan di seberang jalan Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Kampung Mokmer, Kabupaten Biak Numfor, yang sekarang menjadi Makam Pahlawan Nasional Indonesia, Frans Kaisiepo. Makam beliau dan Taman Makam Pahlawan Cendrawasih terletak beberapa kilometer ke arah timur Bandara Frans Kaisiepo. Sahabat podcast M116, kita melihat orang-orang yang berjuang, para pahlawan untuk kemerdekaan, menghadapi bahaya, kemudian dipenjara, bahkan selalu bisa menghadapi kematian melawan kekuatan besar. Namun satu idealisme dalam ideologi yang dipercayanya dan rasa cinta kepada bangsa, yaitu bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang menjadi NKRI, tidak terlepas dari para pahlawan yang berjuang. Dan mereka tentu pada saat itu tidak lagi memikirkan keuntungan buat pribadi, bahkan bisa menjadi nyawa sekalipun dia akan berjuang untuk NKRI. Sahabat podcast M116, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi belajar daripada Kaisiepo, seseorang yang setia untuk meyakini akan kebenarannya, memperjuangkan bangsa, bahkan nyawa pun dia akan pertaruhkan. Sebagai anak buah Tuhan pun demikian, kita sedang memperjuangkan yang namanya kerajaan Allah sebagai warga negara kita di Indonesia, tapi sebagai warga kerajaan Allah, Tuhanlah sebagai pemilik kerajaan Allah, kita setia berjuang memperjuangkan kerajaan Allah dengan hidup semakin baik bersama dengan Tuhan. Musuh kita bukan Belanda saat sekarang, tapi musuh kita adalah perbudakan oleh dosa. Jangan tergoda, jangan kemudian melakukan hubungan dengan iblis, masuk dalam jebakan dan godaannya, menjadi pribadi yang dibebaskan dari kemerdekaan dari dosa dan menjadi anak-anak Tuhan yang mengibarkan kemuliaan Allah dalam setiap kehidupan kita. Shalom, salam podcast M116.